Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini melanjutkan materi kemarin mengenai analisa asumsi parametrik. Silahkan disimak. Untuk pertanyaan dan diskusi disampaikan lewat Google Classroom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat dan sekarang ini dalam suasana Ramadan ya. Jadi mudah-mudahan puasanya semua dilancarkan. Materi kali ini mengenai analisa asumsi parametrik. Ini lanjutan dari materi sebelumnya yang kita bahas itu ada uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, lalu juga ada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, dan juga ada uji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi analisa asumsi parametrik. Yang akan dibahas diantaranya adalah uji multikolinearitas, lalu ada uji heteroskedastisitas, dan ada uji autokorelasi. Di mana kita tahu sebelumnya bahwa asumsi ini harus terpenuhi apabila kita akan melakukan pengujian hipotesis ya, atau uji T atau juga uji F. Nah, kalau misalkan kita menggunakan lebih dari satu variabel independen atau lebih dari satu variabel X, kita harus melewati dulu yang namanya uji asumsi klasik, yaitu diantaranya ada uji normalitas, lalu ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, ada juga autokorelasi ya. Jadi itu diantaranya. Ada satu lagi uji linearitas, tapi ini jarang sekali digunakan gitu. Jadi yang biasa digunakan hanya normalitas, multikolinearitas, lalu heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, ini semua asumsinya harus terpenuhi sebelum kita akan melakukan uji hipotesis. Tapi kalau misalkan saudara melakukan penelitian dengan menggunakan regresi sederhana atau variabel X-nya hanya satu saja, itu tidak perlu melakukan uji asumsi klasik, tapi harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu apabila data kalian menggunakan data yang sekunder atau menggunakan data keuangan, laporan keuangan gitu ya. Jadi ini harus terlewati terlebih dahulu uji asumsi klasiknya. Tapi kalau misalkan saudara menggunakan penelitian dengan menggunakan kuesioner, nah tahapan yang harus dilewati itu ada uji normalitas, lalu juga ada uji validitas instrumen atau maksud saya uji um, validitas dan uji reliabilitas. Nah, itu. Jadi untuk uji instrumen tadi ada uji validitas dan uji reliabilitas gitu ya. Baru setelah itu nanti bisa seterusnya ke mana ke uji T atau uji F gitu. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan data sekunder atau data keuangan, yang harus dilewati adalah uji asumsi klasik terlebih dahulu dan dipastikan bahwa semuanya terlewati, terutama untuk uji normalitas. Apabila data kita tidak normal, lalu terjadi multikolinearitas, lalu terjadi heteros, dan juga terjadi autokorelasi, lebih baik diperbaiki dulu datanya, bisa menggunakan transformasi data atau dengan membuang outlier. Oke, kita mulai untuk materi hari ini yaitu mengenai analisa asumsi parametrik. Ya, yang kita akan bahas adalah yang pertama mengenai uji multikolinearitas. Di mana konsep dasar uji multikolinearitas yang pertama adalah uji ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Ingat ya, berganda, jadi X-nya itu harus lebih dari satu. Dan uji multikolinearitas tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen atau bebas atau variabel X. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian, antara X1 dan X2 harus tidak boleh ada hubungan. Apabila terjadi hubungan, ini berarti X1 dan X2 saling mempengaruhi. Jangan-jangan salah satu variabel ini merupakan variabel Y atau variabel yang yang terikat maksud saya atau dependen gitu ya, karena mereka saling mempengaruhi. Harusnya mereka saling bebas dan tidak terikat gitu. Yang ketiga, model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Jadi catat ketika kita akan melakukan penelitian antara variabel X1 dan X2 atau dengan variabel X lainnya, kalau misalkan kalian X-nya punya sampai 5, ini tidak boleh terjadi gejala multikolinearitas. Dan salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas ini adalah dengan menggunakan metode tolerance atau VIF atau Variance Inflation Factor. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS. Nah, ini saya punya satu judul penelitian contohnya
yaitu pengaruh selisih suku bunga dan dividen terhadap profitabilitas di perusahaan sektor farmasi tahun 2014 sampai dengan 2019 ya. Jadi X1-nya adalah selisih suku bunga, X2-nya adalah dividen, dan Y-nya adalah profitabilitas. Oke, kita cek datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya data. Oh ya, sebelumnya ini ya, dasar pengambilan keputusannya adalah dengan melihat nilai tolerance. Kalau nilai toleransinya ini lebih dari 0,1, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, bisa melihat nilai FIF. Jika nilai VIF, kalau FIF kayak ini ya, FIF leasing jatuhnya. Jika nilai VIF itu kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jadi bisa dilihat dari nilai tolerance atau lihat nilai VIF-nya. Nah, catatan, uji multikolinearitas hanya digunakan untuk analisis regresi berganda, dan pengujian analisis regresi sederhana tidak memerlukan uji multikolinearitas. Dan apabila terjadi gejala multikolinearitas yang bisa dilakukan, yang pertama, melakukan transformasi data ke bentuk logaritma natural atau LN, akar kuadrat atau first different from. Nanti itu bisa dilihat di aplikasi SPSS-nya, klik saja transform compute, lalu ada transformasi data di sana. Nanti kita akan belajar sama-sama. Yang kedua, bisa juga menambah data baru. Makanya kalau misalkan gejala kita atau ternyata begitu diolah, ternyata terjadi multikolinearitas, yang pertama kita transformasi, yang kedua bisa menambah data baru, atau selanjutnya bisa menggunakan atau membuang outlier atau data-data yang menjadi pengganggu. Kalau outlier itu biasanya terjadi eh, apa namanya jeda data atau rentang data yang terlalu jauh. Misalnya X1 mereka punya data 1000 gitu ya, tapi ternyata X2 itu ada yang cuma 0,005. Nah, ini kan rentangnya terlalu jauh. Nah, biasanya data yang terlalu jauh seperti itu akan menjadi data yang pengganggu. Sehingga ini harus dicari outliernya dan biasanya data-data seperti itu akan dibuang gitu ya. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan pengujian multikolinearitas dengan menggunakan SPSS. Di sini saya sudah punya data. Ini ada variabel X1 yaitu selisih suku bunga, lalu ada variabel X2 yaitu dividen, dan ada variabel Y yaitu profitabilitas. Ya, di sini saya sudah ada datanya. Di sini ada 40 data. Yang mesti kita ingat adalah 40 sampel ya, berarti ini maksudnya. Yang mesti kita ingat adalah sampel untuk melakukan pengujian itu paling tidak minimal harus 30. Jadi kalau misalkan kita sampelnya kurang dari 30, makanya dosen pembimbing gitu selalu menyarankan agar kita mungkin bisa menambah tahun, rentang tahun ya diperluas atau menambah populasi atau juga mengganti sampel dan lain sebagainya gitu. Jadi eh, itulah yang memang harus diingat bahwa untuk penelitian paling tidak data kita untuk sampelnya minimal harus ada 30. Oke, di sini saya menggunakan 40 sampel untuk pengujian variabel X1 yaitu selisih suku bunga, dividen untuk S2, dan profitabilitas untuk Y. Kita ke SPSS. Saya menggunakan SPSS 23 di sini. Ketika kalian penelitian, selalu banyak yang tanya, Bu, saya boleh menggunakan SPSS yang versi berapa? Versi berapa saja, selama itu bisa diinstal di laptopnya. Karena ada beberapa yang nggak support ya untuk laptop-laptop tertentu. Jadi kalau misalkan bisanya di laptop kalian itu cuma SPSS 17 ya nggak masalah. Atau di SPSS 20 juga nggak masalah gitu. Itu semuanya sama gitu ya. Oke, di sini seperti biasa ada data view dan juga ada variable view. Kita ke variable view terlebih dahulu. Yang pertama di name kita tulis saja X1. Untuk name itu pastikan tidak menggunakan spasi. Biasanya kalau kita menggunakan spasi, biasanya dia tidak akan mau ya untuk meng-save atau juga mencatat. Jadi biasanya memang ada error nih, misalnya kita S1 dikasih spasi. Pasti ada. Nah, di sini ada peringatan variable name contains an illegal character karena kita menggunakan spasi. Jadi pastikan di name itu tidak menggunakan spasi gitu ya. Lalu X2 dan juga Y. Oke, desimalnya kita nolkan saja karena kita tidak menggunakan data yang menggunakan nol di belakangnya karena ini data dengan bilangan bulat ya.
Labelnya. Nah, ini kalau label bisa nih dipakai spasi. Untuk X1 tadi adalah selisih suku bunga. Oke, di sini saya tulis selisih suku bunga. Untuk X2-nya adalah dividen dan Y-nya adalah profitabilitas. Yang lainnya biarkan default saja, jangan dirubah karena biasanya kalau SPSS akan automatically itu membaca data kita itu skalanya apa. Lalu kita ke data view, nah nanti di sini akan berubah X1, X2, dan Y. Jadi kita pindahkan data kita, ini untuk X1, X2, dan Y, saya langsung copy saja. Oke, saya copy di sini, lalu saya paste di SPSS. Jadi sekali lagi ya, kalau SPSS itu sebenarnya tidak sulit. Yang mungkin akan menjadi hambatan, tapi mudah-mudahan tidak, itu adalah ketika tabulasi data. Jadi ada data-data yang ternyata tidak normal, data-data yang tidak lengkap, data-data yang tidak kita bisa akses gitu. Atau misalkan kalian melakukan sebaran data melalui kuesioner gitu ya. Jadi mungkin hambatannya adalah ketika akan mendapatkan kembali kuesionernya. Nah itu sih yang mungkin jadi sedikit hambatan gitu, tapi mudah-mudahan ini bisa terselesaikan. Oke, kita langsung akan melakukan uji multikolinearitas dengan SPSS. Yang pertama kita harus klik Analyze di sini. Lalu kita klik Regression. Lalu pilih Linear. Oke. Nah, di sini ada pilihan, ada kotak dependent dan kotak independent. Kita tahu ya kalau dependent itu adalah variabel terikat dan independent adalah variabel bebas. Nah, untuk variabel bebasnya silakan dimasukkan saja selisih suku bunga dan dividen. Dan untuk dependentnya adalah profitabilitas. Kita masukkan saja ke dependent. Oke, setelah ini sudah kita input ke masing-masing kolom, kita klik statistik. Nah, di sini ada collinearity diagnostic. Kita klik bagian collinearity diagnostic, yang lainnya biarkan saja, lalu klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini akan keluar data, ada tabel-tabel yang tentunya ini bisa kita gunakan untuk interpretasi dari data kita. Di sini ada R-square ya atau koefisien determinasi, lalu juga ada di sini variabel yang dijelaskan pada penelitian kita, lalu ada uji ANOVA-nya, lalu di sini ada tabel koefisien. Yang kita gunakan adalah tabel ini. Yang kita lihat adalah bagian ini, collinearity statistic. Tadi bisa menggunakan tolerance, bisa juga menggunakan VIF, ya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, ini untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai tolerance lebih dari 0,1, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Atau yang kedua melihat nilai VIF. Kalau kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Ya, tadi kita sudah olah, inilah hasilnya. Nah, inilah tabel yang digunakan untuk melakukan pengujian multikolinearitas. Kita lihat collinearity statistiknya. Di sini ada tolerance dan di sini ada VIF. Kalau tolerance ini pastikan lebih dari 0,1 untuk keduanya untuk masing-masing variabel. Ini untuk selisih suku bunga dan ini untuk dividen, ya. Pastikan lebih dari 0,1. Kalau VIF berarti pastikan kurang dari 10. Ini untuk selisih suku bunga dan untuk dividennya, di mana dependent variable atau variabel Y-nya adalah profitabilitas. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari penelitian tersebut didapatkan hasil tolerance adalah 0,993 atau lebih dari 0,1, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, apabila melihat nilai VIF yang kurang dari 10, ini juga artinya tidak terjadi multikolinearitas. Maka dari penelitian tersebut didapatkan hasil kurang dari 10 atau tidak terjadi multikolinearitas.
Oke, ini pembahasan tentang uji multikolinearitas. Sekali lagi, ini digunakan apabila kalian menggunakan variabel X lebih dari satu atau melakukan analisis regresi linear berganda. Dan uji multikolinearitas ini termasuk dari uji asumsi klasik. Kita lanjut ke uji heteroskedastisitas, di mana tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dan uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi. Syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Apabila terjadi berakibat pada sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi yang kita lakukan. Masih dengan menggunakan judul yang sama ya, yaitu pengaruh selisih suku bunga dan dividen terhadap profitabilitas di perusahaan sektor farmasi tahun 2014-2019. Nah, ciri-ciri apabila data kita tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, yang pertama adalah titik-titik data menyebar di atas dan di bawah juga di sekitar angka 0. Dan titik-titik tidak berkumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Jadi data kita ketika kita uji heteroskedastisitas itu titiknya menyebar, tidak berpola, atau bahkan juga ada titik-titik yang menumpuk gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalkan ada titik yang bertumpuk, itu bisa diasumsikan kemungkinan data kita ini mengalami heteroskedastisitas. Ada beberapa uji lain yang bisa kita gunakan selain scatter plot ya, yaitu ada uji Gleiser, ada uji koefisien korelasi Spearman, lalu melihat pola gambar scatter plot, dan yang keempat adalah uji Park. Nah, keempat pengujian ini bisa kita lakukan. Nah, kalau misalkan penelitian pakai yang mana, Bu? Penelitian itu cukup menggunakan pola gambar scatter plot atau biasanya menggunakan uji Gleiser atau disesuaikan juga dengan penelitian kita. Tapi biasanya dengan melihat pola gambar scatter plot saja itu bisa memenuhi uji heteroskedastisitas. Tapi kalau misalkan mau dipastikan lagi dengan angka, karena kan kadang-kadang kalau lihat grafik aja suka bikin ragu ya, ini sebenarnya hetero apa enggak sih? Nah, ini bisa menggunakan uji Gleiser. Tapi kali ini kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat pola gambar scatter plot. Oke, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan SPSS, masih menggunakan data yang sama yang tadi, di mana variabel view-nya sama ya tadi, X1-nya adalah selisih suku bunga, X2-nya adalah dividen, dan Y-nya adalah profitabilitas. Kita kembali lagi ke data view. Di sini datanya sudah saya masukkan atau saya input tadi. Ini sampelnya ada 40. Dan untuk melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS, yang pertama adalah klik Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear. Ya, ini datanya karena bekas tadi, jadi masih ada gitu ya. Untuk independennya tadi masih sama, yaitu selisih suku bunga dan dividen. Dan untuk variabel dependennya adalah profitabilitas. Nah, setelah itu kita klik plots. Kita klik plots dan masukkan S-receipt ini. S-receipt ke Y. Dan masukkan yang ini, Z-pred itu ke X. Setelah itu, kita klik continue dan klik OK. Kita tunggu outputnya dulu, ini masih regres. Oke. Nanti kita bisa melihat dari sebaran titik-titik yang kita gunakan untuk pengujian uji heteroskedastisitas. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu ada beberapa uji lain yang bisa dilakukan, tapi biasanya kita dengan menggunakan sebaran titik saja itu sebenarnya sudah cukup dan sudah terlihat gitu ya. Nah, di sini ada tabel residual statistik. Lalu, nah di sini ada scatter plotnya nih. Ini grafik
atau sebaran data yang bisa kita lihat untuk mengecek apakah data kita terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Di sini ada data yang numpuk, Bu. Betul, di sini ada data yang numpuk, tapi dia tidak nempel, gitu ya. Lalu di sini juga bukan tidak nempel, tidak bertumpuk, gitu. Mereka nempel tapi tidak bertumpuk. Ini juga nempel tapi tidak bertumpuk. Ini juga nempel tapi tidak bertumpuk. Ada titik-titik yang akhirnya numpuk, gitu ya, berkumpul saja. Nah, kalau misalkan titik-titik itu berkumpul, bahkan sampai membuat satu lingkaran yang tebal, itu bisa diduga bahwa data kita itu terjadi heteroskedastisitas atau antara X1 dan juga X2 ini terjadi heteroskedastisitas gitu. Dan yang paling penting yang harus dicatat adalah data kita tidak boleh terjadi heteroskedastisitas. Oke? Oke, kita lanjut dulu. Tapi biasanya gini sih, kita kan melakukan uji asumsi klasik di mana tahapan pertama itu seharusnya adalah uji normalitas. Biasanya itu akan diselesaikan dulu di uji normalitas. Kalau misalkan data kita sudah normal, selanjutnya seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi itu biasanya tidak akan terjadi. Tapi kalau misalkan dari data kita saja sudah tidak normal, nah biasanya untuk pengujian asumsi klasiknya itu biasanya akan terjadi, gitu ya. Jadi pastikan dulu data kita normal, dan biasanya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, itu yang lainnya tidak akan terjadi. Oke, ini kita uji heteroskedastisitasnya sudah didapatkan. Jadi kita kembali ke slide ya. Ini untuk scatter plotnya tadi. Kita copy saja. Jadi nanti cara ngopinya jangan di copy tabel ya, tapi di copy image. Klik kanan, lalu di sini bisa copy atau copy spesial. Ininya image, lalu di OK, nanti di paste di Word-nya. Kalau misalkan kalian ngetik di Word, di paste di Word-nya pun sama dengan tabel gitu ya, walaupun sebenarnya ini bisa tabel mentahnya, sehingga mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin memanipulasi data atau memanipulasi hasil itu bisa, tapi itu tidak boleh ya. Ini bisa gitu, tapi jangan. Makanya disarankan untuk copy spesial, terus kita copy-nya image, nanti di paste di Word-nya adalah berupa image gitu. Oke, ini untuk scatter plot kita. Jadi yang harus dicatat adalah tadi ciri-cirinya, titik data tidak menyebar di atas dan di bawah sekitar angka 0. Jadi semuanya nyebar. Ini kan angka 0 nih nggak ngumpul di sini tapi nyebar gitu kan. Yang kedua, titik-titik tidak mengumpul hanya di satu atas atau di bawah saja. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar, kemudian menyempit, dan melebar kembali. Jadi tidak membentuk pola. Intinya data kita harus menyebar secara acak. Dan yang keempat atau terakhir, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Ini ya, jadi terlihat bahwa kalau dari data kita itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, yang terakhir adalah uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Gitu. Apalagi kalau misalkan data kita ceritanya nih ada 10 tahun, ada 5 tahun. Nah, itu antara 1 tahun dengan tahun lainnya itu tidak boleh saling mengganggu. Karena nggak enak ya kalau diganggu, jadinya bisa hancur gitu hubungannya. Oke, dasar pengambilan keputusan. Ini adalah D kurang dari DL atau D lebih dari 4 DL. Nah, kalau misalkan nilai Durbin Watson kita ini adalah kurang dari DL atau lebih dari 4 dikurangi DL, maka terdapat autokorelasi. Ini dapatnya dari mana sih, Bu? DL dan juga 4DL. Sabar ya. Yang kedua adalah DU kurang dari D, kurang dari 4 dikurangi DU. Ini baru nih, tidak terdapat autokorelasi. Jadi pastikan nilai kita ada di sini nih. Atau D lebih dari DU dan kurang dari 4 dikurangi DU, ya. Dan yang terakhir adalah untuk pengambilan keputusan di autokorelasi, itu adalah D lebih dari 4 DL atau kurang dari DU. Atau D lebih dari 4 dikurangi DU dan kurang dari 4 dikurangi DL. Ini berarti tidak ada kesimpulan. Kita masih menggunakan
contoh judul penelitian yang sama yaitu pengaruh selisih suku bunga dan dividen terhadap profitabilitas di perusahaan sektor farmasi untuk tahun 2014-2019. Kita langsung akan menggunakan SPSS untuk uji autokorelasinya. Jadi, oke, kita langsung aja ya. Di sini tadi datanya sudah diinput dengan asumsi tadi masih sama, angkanya sama. Terus ya karena kita kan penelitiannya cuma sekali ya nggak sih? Penelitian sekali, terus kita harus melewati uji asumsi klasik dulu. Ketika semuanya terpenuhi, baru deh bisa uji hipotesis atau uji T, uji F, dan lain sebagainya. Nah, untuk uji autokorelasi yang kita harus lakukan adalah yang pertama, klik analyze, lalu regression, lalu linear. Ya, karena ini sebelumnya sudah di-input, untuk dependennya adalah profitabilitas di variabel Y atau variabel Y-nya, lalu untuk independennya adalah selisih suku bunga atau X1 dan dividennya adalah X2. Setelah itu klik statistik. Ya, klik statistik karena ini tadi sudah diklik di awal. Nah, untuk autokorelasi kita klik Durbin-Watson. Durbin-Watson. Ya, lalu klik continue dan klik OK. Ini regression makanya nanti kalau misalkan kalian menguji itu bisa sekaligus sebenarnya regression linear terus untuk multikolinearitasnya berarti klik yang collinearity, untuk heteroskedastisitasnya klik plot ya. Lalu untuk autokorelasinya klik statistik lagi, tadi Durbin-Watson-nya tinggal dicentang aja. Nah, kita pakai yang ini, model summary. Di sini sebenarnya sudah kelihatan nih. R square. Jadi kalau misalkan kalian penelitian bisa membaca, wah ternyata variabel Y atau profitabilitas dijelaskan oleh selisih suku bunga, dipengaruhi oleh selisih suku bunga dan dividen itu sebesar 62,3%. Nah, sisanya berarti berapa tuh? Sisanya 36, berapa? 36, berapa sih? 6 ya? 7. 36,7% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, itu kalau kalian akan menguji koefisien determinasi. Nanti selanjutnya akan kita bahas. Untuk autokorelasi yang dilihat adalah Durbin-Watson. Nah, ini nilai Durbin-Watson adalah 1,787. Kita kembali ke slide. Nah, ini 1,787. Ya. Nilai DL dan DU diperoleh dari tabel Durbin-Watson. Oke, sekali lagi nilai DL dan DU diperoleh dari tabel Durbin-Watson. Nanti bisa dicari di buku, juga bisa dicari di sumber-sumber yang terpercaya. Untuk tabel Durbin-Watson itu sendiri, cara mencarinya adalah lihat pada bagian K2. K2 dan 2 itu dilihat dari jumlah variabel independen. Variabel independen kita itu adalah dividen dan selisih suku bunga. Berarti K-nya ada 2. Maka dari tabel tersebut didapat nilai DL adalah 1,3908 dan DU adalah 1,6. Untuk mencari nilai 4 dikurangi DL, artinya 4 dikurangi nilai DL adalah 1,3908 sama dengan 2,6092 dan 4 DU berarti artinya 4 dikurangi 1,6 hasilnya adalah 2,4. Nilai Durbin-Watson kita taruh di tengah nih. Ini harus lebih kecil daripada DU dan lebih besar maksud saya. Ini nilai D harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 DU. Itu artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kita kembali ya tadi. Nah, ini. Tidak terdapat autokorelasi. Maaf, autokorelasi bukan multikolinearitas, tapi autokorelasi. Jadi nilai kita itu harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 dikurangi DU. Nah, dapat hasil seperti ini. Nilai Durbin-Watson kita adalah 1,787
itu lebih besar dari 1,6 nilai DU-nya dan lebih kecil dari 4 DU atau 2,4. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antara variabel X1, X2, dan Y. Oke, selesai sudah untuk materi hari ini mengenai analisis asumsi parametrik lanjutan. Insya Allah di minggu ke depan kita akan membahas mengenai analisis regresi dan juga korelasi. Jadi seperti biasa, untuk kalian yang mempunyai aplikasi SPSS versi berapapun bisa disiapkan, nanti bisa belajar sama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak untuk materi hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan.